Selama 2 dekade, kisah Naruto, baik manga ataupun anime, telah menemani para kalian fans Naruto. Seiring berjalannya Naruto, kalian pastinya mengetahui tentang organisasi yang dikenal sebagai Akatsuki. Kelompok radikal ini yang terdiri dari 10 ninja pelarian yang sangat kuat ingin menangkap semua monster berekor untuk kebutuhannya sendiri. Berkat Naruto dan shinobi lainnya, anggota akhirnya dikalahkan, mengantarkan kedamaian untuk Konoha, dan setiap kematian mereka menjadi momen penting dalam narasi seri Naruto. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kematian-kematian para anggota Akatsuki dari awal cerita Naruto hingga akhir cerita Naruto. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Sasori. Episode 27. Sasori adalah shinobi yang sangat terampil dan ditakuti dari desa Sunagakure. Berkat penguasaan teknik bonekanya, dia mampu membunuh Kazekage ketiga, shinobi terkuat dalam sejarah desa tersebut. Dia mungkin lawan yang menakutkan, tapi Sasori masih yang pertama dari Akatsuki yang jatuh dalam pertempurannya. Kekalahan Sasori datang di tangan Sakura dan juga nenek Sasori sendiri, yaitu Nenek Chiyo. Pertempurannya ini melibatkan banyak sekali boneka dan racun. Tetapi Nenek Chiyo berhasil mengalahkan Sasori setelah menikamnya melalui jantung dengan 2 boneka yang dia ciptakan sebagai seorang anak agar menyerupai orang tuanya yang sudah meninggal. Kedua, Hidan. Episode 78. Satu-satunya kontribusi besar desa Yugakure untuk seri Naruto adalah Hidan, yaitu anggota Akatsuki yang mampu menghindari kematian berkat keyakinan agamanya yang fanatik. Keyakinan jasinya memungkinkan dia bertahan dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal atau bahkan shinobi normal. Setelah Hidan membunuh Asuma, para murid-muridnya yaitu murid Jonin berangkat untuk membalaskan dendam mantan sensei mereka dengan bantuan Kakashi dan juga Naruto. Saat akan bertarung, Shikamaru akhirnya memisahkan Hidan dengan Kakuzu agar Hidan bisa dibunuh olehnya dengan mudah. Dan dengan strategi yang cermat menggunakan darah palsu saat Hidan melakukan ritualnya, Shikamaru akhirnya berhasil mengelabui Hidan dan membuatnya mudah untuk dikalahkan. Shikamaru akhirnya mengalahkannya dengan memenggalnya dan menjebaknya dengan bom kertas yang meledakannya di sebuah lubang. Dan meskipun keabadian Hidan secara teknis tidak memungkinkan dia untuk mati, fakta bahwa dia dikubur hidup-hidup secara efektif membuatnya memenuhi syarat bahwa Hidan pasti mati. Dan hal itu sudah dikonfirmasi oleh Kishimoto sendiri. Ketiga, Kakuzu. Episode 89. Kakuzu adalah rekan Hidan dan anggota tertua kedua dari Akatsuki, yang mana Kakuzu sudah hidup sejak zaman Hokage pertama. Nah, ketika mantan shinobi dari desa air terjun meninggalkan desanya, dia mencuri gulungan yang memungkinkan dirinya untuk mencuri jantung ninja lain dan membiarkannya untuk memperpanjang hidupnya sendiri sambil menggunakan kelima elemennya. Selama pertarungan dengan Shikamaru dan tim Kakashi, Kakuzu memiliki 5 jantung dan untuk membunuhnya selamanya, setiap jantung perlu dihancurkan. Kakashi menghancurkan jantung pertama dengan pedang petirnya atau Chidorinya. Yang kedua, dihancurkan oleh Hidan secara tidak sengaja saat Shikamaru menggunakan darah Kakuzu untuk mengelabuinya. Dan Naruto kemudian menghancurkan hati yang tersisa dengan serangan Rasengan Shurikenya untuk menghabisinya. Lalu untuk menyelesaikan semuanya dan memastikannya, Kakashi akhirnya melakukan satu serangan terakhir menggunakan teknik Chidori untuk memastikan bahwa Kakuzu telah mati. Keempat, Deidara. Episode 124. Deidara adalah anggota korps ledakan. Dia berasal dari desa batu. Posisi yang dia peroleh ini berkat kemampuannya untuk membuat ledakan dengan cakranya. Dia juga bisa menggunakan teknik terlarang untuk memberikan dirinya mulut di telapak tangan dan di dadanya yang dia gunakan untuk membentuk tanah liat yang meledak. Ketika Deidara mengetahui bahwa Orochimaru sudah mati sebelum dirinya membunuh Orochimaru, dia memutuskan untuk mengejar Sasuke sebagai gantinya. Dan kemudian pertarungan pun terjadi menggunakan bom dari Deidara. Dan karena kewalahan Deidara saat melawan Sasuke, akhirnya Deidara melakukan bom bunuh diri demi mengalahkan Sasuke. Dia memutuskan untuk menggunakan mulut di dadanya untuk menjadi bom hidup. Deidara melakukan hal itu untuk mengalahkan Sasuke, namun sayangnya Sasuke dengan cepat langsung menghindar dan melindungi dirinya dengan memanggil ular agar tidak terkena ledakan.
Dan karena ledakan tersebut, Deidara akhirnya mati terbunuh karena bomnya sendiri. Kelima, Itachi, episode 138. Itachi Uchiha setuju untuk membantai seluruh klannya untuk mencegah kudeta kekerasan di Konoha. Tetapi dia menyelamatkan adiknya Sasuke. Dia kemudian setuju untuk bergabung dengan Akatsuki untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok tersebut untuk desa Konoha. Sebagai keajaiban Sharingannya, Itachi adalah seorang shinobi yang sangat terampil dan juga berbahaya. Dan berkat Mangekyo Sharingannya yang telah bangkit, dia bisa menggunakan kemampuan seperti Tsukuyomi, Amaterasu, dan Susanoo. Saat kematiannya, Itachi mati terbunuh oleh Sasuke adiknya di tempat monumen klan Uchiha akibat balas dendam yang dilakukan adiknya. Di situ karena Itachi semakin lemah karena penyakit yang tidak diketahuinya, dan karena itu Itachi pun akhirnya kalah dengan sukarela akibat kelelahan dan terluka karena pertarungan dengan Sasuke, sekaligus karena penyakit yang bertambah parah. Tapi pertarungan itu bukanlah yang akhirnya membunuhnya. Itachi telah berurusan dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkannya selama bertahun-tahun, yang merenggut nyawanya selama saat-saat terakhir pertarungannya dengan saudaranya itu, Sasuke. Keenam, Pain atau Nagato, episode 174. Nagato adalah salah satu anggota pendiri Akatsuki, dan dia menjabat sebagai pemimpin kelompok Akatsuki. Dia memegang gelar jabatan ketua Akatsuki berkat Rinnegan-nya. Meskipun mata itu awalnya adalah milik Madara Uchiha. Lalu di masa lalunya, setelah kematian teman baiknya Yahiko, Nagato pun akhirnya menggulingkan pemimpin desa hujan dan menggunakan tubuh Yahiko dan 5 shinobi lainnya untuk membagi kekuatannya. Kekuatan mata Rinnegan yang seperti dewa. Dan kemudian Nagato menyebut mereka semua sebagai Pain. Dan dengan Pain tersebut, Nagato membunuh Jiraiya dan kemudian datang menghancurkan desa Konoha. Namun pada akhirnya, Naruto tiba dan mengalahkan keenam tubuh Pain tersebut dengan Rasengan-nya sebelum melacak tubuh asli Nagato. Nagato pada dasarnya pergerakannya terbatas pada kursi roda yang dimodifikasi pada saat itu. Dan setelah menyadari bahwa Naruto adalah cara terbaik di dunia untuk perdamaian sejati dunia shinobi, dia mengorbankan dirinya untuk membangkitkan semua orang yang telah dibunuhnya di desa Konoha. Dan karena beban yang sangat berat dengan kekuatan Rinnegan yang telah dikeluarkannya tersebut, Nagato akhirnya mati terbunuh karena tidak bisa menahan berat beban dari kekuatan yang dikeluarkannya melalui mata Rinnegan. Ketujuh, Kisame, episode 251. Setelah Kisame membunuh mentornya, dia menjadi anggota 7 pendekar pedang ninja kabut. Tak lama setelah itu, dia bertemu Obito atau Tobi yang meyakinkannya untuk meninggalkan desa dan bergabung dengan Akatsuki, di mana dia akhirnya berpartner dengan Itachi. Di saat-saat sebelum kematiannya, Kisame merasuki Samehada saat bertarung melawan Killer Bee dan kakaknya. Dan dengan pedang Samehada, dia mampu menyatu dengannya untuk menjadi manusia hiu. Dan diyakini bahwa Bee dan Raikage telah membunuh Kisame melalui pemenggalan kepalanya dengan menggunakan tangannya. Tetapi sayangnya yang terbunuh itu adalah klon Zetsu. Dan kematiannya yang sebenarnya terjadi beberapa saat kemudian ketika Naruto menjinakkan ekor 9. Dan ketika Naruto merasakannya, Kisame pun muncul dari dalam mulut Samehada. Dan kemudian dia melawan Mighty Guy. Setelah dipukuli dan terjebak di dalam jutsu kubah air, Kisame pun akhirnya memanggil 3 hiu untuk memakan dirinya hidup-hidup dan memastikannya bahwa rahasia Akatsuki mati bersamanya. Kedelapan, Konan, episode 253. Konan berlatih bersama Nagato dan Yahiko, dan selain menjadi anggota pendiri, dia juga satu-satunya wanita di antara anggota Akatsuki. Setelah kematian Nagato, Konan memutuskan untuk meninggalkan mimpinya tentang perdamaian di tangan Naruto. Dia meninggalkan Akatsuki dan kembali ke desa hujan, sekaligus berencana menguburkan Nagato dan Yahiko. Namun, karena Obito membutuhkan mata Rinnegan Nagato, dia pergi mencari mayat Nagato hingga akhirnya membawanya ke desa hujan bertemu dengan Konan. Tapi, karena mayat Nagato tidak diberitahu oleh Konan, Obito pun memutuskan bertarung mengalahkan Konan untuk mengambil mata Rinnegan yang ada pada Nagato. Dan Konan juga memutuskan untuk menghentikan Obito dalam rencananya menghancurkan dunia. Namun sayangnya karena kehebatan Obito dalam penggunaan mata Sharingan-nya dan ilusinya, dengan mengorbankan tangannya yang hancur, Konan berhasil ditusuk oleh Obito setelah mengelabuinya dengan mata Sharingan-nya. Kesembilan, Tobi atau Obito, episode 472.
Tobi adalah pendiri rahasia Akatsuki, tetapi dia tidak secara resmi bergabung dengan grup sampai kematian Sasori. Namun ternyata Tobi sebenarnya adalah Obito Uchiha, yaitu mantan anggota Regu Kakashi yang sebenarnya telah membantu membentuk Akatsuki untuk memenuhi tujuan Madara Uchiha untuk memusnahkan manusia menggunakan Mugen Tsukuyomi. Tobi melakukan ini untuk hidup di dunia di mana Rin, gadis yang dia cintai selama masa mudanya, masih hidup. Dan akhirnya Obito pun menjadi wadah dari ekor 10 setelah tujuan Madara hampir tercapai. Setelah kemudian diceramahi oleh Naruto, Obito yang melihat kesalahan caranya, dia akhirnya membantu Naruto dan Sasuke untuk menghentikan Madara dan Kaguya. Dan dia akhirnya mati saat menyelamatkan Kakashi dari salah satu serangan tulang abu pembunuh atau All Killing Ash Bones milik Kaguya yang menyebabkan tubuhnya hancur menjadi abu. Ke-10, Zetsu. Episode 474. Zetsu secara teknis adalah dua makhluk yang menjadi satu, yaitu Zetsu hitam dan Zetsu putih, yang mana menghuni satu tubuh yang sama. Zetsu putih terbunuh selama perang ninja besar keempat ketika Sasuke menggunakannya sebagai latihan target saat menguji mata barunya. Dia terbunuh oleh panah Susanoo yang diinfuskan Amaterasu yang membakarnya. Dan ternyata Zetsu putih hanyalah kloningan Zetsu hitam belaka. Zetsu hitam sebenarnya adalah manifestasi fisik dari keinginan Kaguya, yang mana Zetsu hitam mengaku kalau dia adalah anak dari Kaguya. Dan karena itu Zetsu hitam bisa disebut kalau dia berusia ratusan tahun. Dan selama perang ninja besar keempat, dia melawan Mizukage dan Naruto dan berhasil bertahan hidup. Dan dia bahkan berhasil menipu dan mengalahkan Madara dalam mode Otsutsuki-nya untuk membangkitkan Kaguya. Dan kematian Zetsu hitam ini di akhir nasibnya, dia akhirnya disegel bersama ibunya Kaguya oleh Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa momen kematian para anggota Akatsuki dari awal cerita Naruto hingga akhir konflik cerita Naruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.